Sampai mana tadi ya? Ya. Saya ulang dari tadi ya. Kemunculan atau pembentukan dari ke-30 materi disebut membentuk embrio ya, production. Ya. Jadi kemunculan iti bawa dari dasaka kalapa juga hasil dari kama, muncul sebagai kemelekatan menjadi perempuan. Materi-materi wanita ini menyebar di seluruh tubuh, membuat jelas tanda, ciri, penampilan, dan bentuk tubuh dari wanita. Kemunculan hadaya watu atau materi tempat munculnya kesadaran berfungsi sebagai penunjang untuk landasan bagi kesadaran pembimbing lahir. Jadi hadaya watu itu berfungsi sebagai penunjang daripada pati sandicita. Teman-teman boleh sekedar tahu ya. Pada saat pati sandicita muncul, itu kan cita muncul. Dia harus ada itu loh yang disebutnya apa? Materi, heart base. Heart base itu munculnya bareng pada saat, ini kan orang game over, pati sandi ya. Lalu begitu pati sandi cita, dibentuk yang disebut kama jarupa pertama kali itu adalah hadaya watu. Ini munculnya bareng pertama kali. Setelah itu ada telur dan lain-lain semua itu muncul berubah. Dengan adanya temperatur dia kan terbelah. Nanti begini, sel itu ya atau bukan sel, kalapa itu begitu sampai disantati mateng, dengan adanya temperatur dia pecah. Terurai lagi, dihasil lagi, generasi lagi. Itu sebabnya teman-temannya nanti ya kita akan tahu bahwa nasi kalau dibungkus oleh daun pisang, dikasih ikan tongkol, ikan peda, dibakar, itu nasi berubah warnanya, rasanya pun rasa dari gabungan daripada daun dan daging itu, betul tidak? Kenapa? Temperatur panas itu membuat terjadinya pecahan generasi baru. Yang ada terus berubah. Itu sebabnya kita nanti bisa tahu demikian. Ajaran Buddha sangat dalam sekali loh. Diurai bagaimana itu benda terurai oleh temperatur, gabungan oleh nutrisi. Tadi kan nutrisi dari pisang, daun pisang, nasi, daun pisang sama ikan. Terurai itu menjadi nutrisi bergabung dengan adanya temperatur, dia bentuk lagi generasi baru sehingga terakhir begitu dipanasin kita bisa rasakan nasi pepes yang enak. Itu adalah perpaduan dari generasi baru yang tidak sama, teman-teman. Dibantu oleh panas, terciptalah generasi baru daripada kalapa-kalapa baru yang lebih gurih dan nyami, betul teman-teman ya. Sang Buddha mengemukakan penyebab langsung dari kelahiran kembali adalah kama. Tetapi untuk mewujudkan bentuknya disebabkan oleh loba. Jadi laki, jadi perempuan, punya mata, punya kelamin, itu yang bikin repot tadi ya. Ini karena adanya loba, teman-teman. Sehingga lahir jadi laki, jadi perempuan, ini karena loba. Tapi lahir pertamanya karena oleh kama. Tapi bentuk ini ditentukan oleh loba. Mempunyai loba sebagai akarnya. Kita sudah bicara tentang kama jarupa. Sekarang kedua adalah cita jarupa. Ini nanti saya akan kupas tentang kesehatan secara Buddhis ya. Semua kesadaran yang bersumber dari hadaya watu dapat menghasilkan atau memproduksi materi kecuali kesadaran yang muncul di dwi pancawinyana. Jika seseorang akan mengatakan sesuatu, kita memperhatikan di hadaya watu, dan dengan bantuan kekuatan konsentrasi, kita dapat melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan mata samadhi ya, samadhi eyes, beribu-ribu daripada awinnya baga rupa 8, diproduksi dan menyebar ke seluruh tubuh karena kehendak batin seseorang untuk mengatakan sesuatu. Banyak pula kalapa-kalapa dari kama jarupa yang terdapat di tenggorokan, itu pita suara. Melihat ke dalam kalapa dari kama jarupa tenggorokan ini, kita temukan paling sedikit ada berapa macam? 8 macam materi yang tidak terpisahkan, yaitu ini boga rupan. Ketika kalapa-kalapa dari cita jarupa tadi membentur mencapai tenggorokan, elemen dari patawi atau unsur keras dari cita jarupa kalapa menumbuk membentur elemen patawi dari kalapa tenggorokan yang merupakan kama jarupa, teman-teman, sehingga menghasilkan suara. Maka kalimat atau ucapan diutarakan. Ini adalah waci winyati.
Mirip dengan mengetuk pintu, karena unsur patawi dari tangan kita membentur unsur patawi dari pintu, maka secara suara muncul. Contoh lain, jika seseorang ingin berjabat tangan dengan temannya, maka muncullah materi yang merupakan kalapa dari cita jarupa, disebabkan oleh kehendak ingin bersalaman, yang menyebar di seluruh tubuh. Elemen angin dari cita jarupa, kalapa, menyebabkan tangan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu seseorang dapat mengerahkan tangannya sesuai dengan keinginannya. Ini adalah kaya winyati. Bagus. Jadi kaya winyati dan wajib winyati dan 10 dan 8 materi terkecil yang tidak terpisahkan merupakan materi yang dihasilkan oleh pikiran atau cita jarupa. Ketika seorang sedang marah, banyak materi yang diciptakan, dihasilkan oleh pikiran, yaitu cita jarupa. Tersebar di seluruh tubuh teman-teman. Karena marah, maka elemen api dominan tidak? Panas. Sehingga di tiap-tiap kalapa dari cita jarupa menjadi berlebihan dan menonjol. Unsur api ini memanaskan tubuh, menyebabkan detak jantung menjadi cepat. Makanya orang sakit liver, sakit jantung jadi gawat itu. Muka memerah, napas menjadi kasar dan panas. Karena elemen panas dominan, maka elemen angin menjadi aktif. Kalau dipanaskan jadi besar gak? Ruangan membesarkan jadi aktif tidak ya? Aktif. Sehingga menghasilkan goyangan dan getaran dari tubuh ketika seorang sedang marah. Betul ya? Kalau orang marah bergetar ya? Karena unsur ruangannya itu ya menjadi membesar, aktif. Jadi dia trembling, bergetar. Jika seseorang mengembangkan samadhi yang mendalam, maka awini boga rupa 8 dan cita jarupa dengan kualitas yang kuat diproduksi di dalam tubuh. Dikarenakan konsentrasi yang memusat, maka elemen warna di tiap-tiap kalapa menjadi cemerlang dan terang. Betul? Bila kalapa-kalapa ini terus bermunculan teratur susul menyusul, maka unsur warna dari satu kalapa dan warna dari kalapa-kalapa lain akan muncul menyatu menghasilkan warna terang di seluruh tubuh. Sinar terang ini hanya dihasilkan dari cita jarupa. Hanya muncul berada di dalam tubuh yang dapat dilihat oleh meditator tersebut. Jadi kalau orang pikirannya baik bermeditasi, warna daripada kalapanya itu akan very bright di setiap kalapa. Karena dia terus menerus menjaga pikirannya murni, maka seluruh kalapa-kalapa menjadi berwarna sangat cerah. Sehingga auranya melebar, terang. Saya pernah bertemu dengan kawan saya sekarang udah jadi Bante ya. Dia bilang waktu dia berjalan dengan Bante Win masuk ke satu terowongan, mendadak gelap. Dia melihat loh Bante Win warna badannya itu cemerlang loh. Itu tandanya apa? Beliau sedang bermeditasi. Karena kalapanya mengandung warna, kalau kita marah berantakan dan kusam. Tapi begitu pikirannya jernih, pikirannya adalah kusala cita menghasilkan cita jarupa yang cemerlang, berwarna semua. Begitu lama-lama dia menjadi ini enggak? Kayak benda begitu dipanasin kan merah semua. Kalau semuanya merah kan memancar kan? Tapi ini bukan merah. Badannya jadi berwarna cemerlang, menghasilkan benda yang terang dihasilkan oleh pikiran yang murni, sehingga tubuhnya memancarkan sinar. Ini teman-teman. Sekarang utu. Tiap rupa kalapa yang dihasilkan oleh kama, cita, dan utu dan ahara memiliki unsur temperatur, betul kan? Ya, unsur api ini ketika mencapai tahap santati, ya, udah dikapus. Tadi kan bulat di bawah upacaya, begitu sampai santati, begitu mencapai tahap santati dapat menghasilkan kalapa generasi baru yang merupakan hasil daripada utu jarupa. Jadi mata kan adalah kama jarupa. Begitu satu muncul, kama jarupa yang merupakan indera pekamata, begitu muncul, dia digandakan oleh temperatur begitu sampai tahap santati. Menjadi generasi kedua. Generasi kedua ini ada gak temperaturnya? Kan ada 8 juga kan? Nah, begitu tahap santati, dengan bantuan temperatur ini, digandakan lagi generasi ke-3, sampai ke-4 dan ke-5. Begitu dipelihara materi baru bermunculan. Dia udah padam lagi, diproduksi lagi.
oleh kama. Kama ini pun dikelipat gandakan, cita juga menghasilkan cita jarupa, begitu sampai temperaturnya naik ke santati, digandakan, terjadi lagi, produksi lagi, terus menerus teman-teman. Jadi badan kita kalau kita lihat ada benda, itu sebetulnya benda itu sudah nggak ada. Itu sudah digantikan baru karena umurnya hanya 17 karena cita teman-teman. Awini boga rupa 8. Jadi ini kenapa bisa begitu? Karena ini merupakan utu niyama. Awini boga rupa 8 dan utu jarupa generasi baru ini juga memiliki elemen api yang terus-menerus menghasilkan utu jarupa generasi lain. Dalam praktek, ketika seorang meditator mengamati kaya dasaka dari kalapa, dari kama jarupa, dia melihat unsur api yang berada dalam kalapa tersebut menghasilkan generasi pertama dari kalapa yang merupakan awini boga rupa 8 dari utu jakalapa. Kemudian dia mengamati unsur api yang ada di dalam rupa kalapa generasi pertama tadi menghasilkan lagi materi utu jarupa kalapa generasi kedua. Dengan cara yang sama, unsur api yang berada di rupa kalapa dari generasi kedua menghasilkan generasi berikutnya. Dengan demikian, unsur api di dalam kalapa memproduksi 4 sampai 5 generasi. Jadi tanpa ada temperatur atau panas, kita bisa mati gak? Makanya kalau orang naik gunung kena frostbitten ya, dingin ya, dia nggak diproduksi lagi kan materi baru, itu langsung hancur. Karena sebetulnya unsur rupa itu cuma 17 karena dia udah mati. Jadi kalau dingin beku, dingin sekali udah hitam, dia ada nggak diproduksi baru lagi? Tamat, dia harus dibuntungin teman-teman. Kenapa? Karena momen dihasilkannya adalah kalau ada panas. Kalau nggak ada panas, tidak terjadi. Mati itu sel-selnya. Seperti itu teman-teman. Temperatur dapat diproduksi baik di dalam maupun di luar tubuh. Utu jarupa yang di dalam tubuh meliputi makanan yang sedang dicerna. Nanah, tinja, dan urin itu adalah utu jarupa di dalam. Utu jarupa eksterner berupa samudra, gunung, batu, makanan, pakaian, permata, uang, meja, mayat, dan lain-lain. Itu adalah eksternal. Dia ada temperaturnya. Bagaimana sebuah mayat yang merupakan eksternal utu jarupa memproduksi rupa? Ini dapat dialami loh oleh meditator. Dimulai dengan mengamati materi yang ada di dalam tubuhnya dulu. Setelah dia bisa melihat 4 elemen dari tubuhnya, lalu dia mengarahkan keluar. Dengan demikian dia akan melihat, mengamati 4 unsur dari mayat. Meditator melihat mayat tersebut akan terurai menjadi beribu-ribu kalapa. Tapi dia harus bisa lihat dulu 4 elemennya itu menjadi ribuan kalapa, lalu diarahkan keluar. Frekuensinya sudah sama, mayat itu pun kelihatan cuma ribuan, bukan ribuan, miliaran, triliun kalapa-kalapa. Meditator mendapati unsur api dari kalapa memproduksi generasi baru utu jarupa. Mayat ini udah gak ada kesadaran, cuma bangkai, tapi dia masih memproduksi loh. Karena ada apa? Ada utu jarupa, sehingga dia bisa sampai 3 hari, 4 hari kan, baru habis kan ya. Proses ini berlanjut sampai kekuatan unsur utu jarupa yang dihasilkan menjadi lemah, dan hanya sedikit menghasilkan utu jakalapa. Mayat ini akan melapuk, akhirnya menjadi debu. Jika unsur api berhenti teman-teman untuk memproduksi lagi, bahkan debu pun akan musnah dari dunia ini. Keempat, ahara rupa. Ahara rupa. Kita kan masih ada 15 menit lagi nih teman-teman. Saya nggak tahan nih teman-teman. Ingat, tolong simulasi dulu. Saya mau kebanyakan minum, mau pipis. Sorry ya. Ini 28 latihan dulu ya. Saya nggak fokus nih, nahan-nahan. Gambarnya masih ada kan ya? Jadi tadi dimulai dari yang bawah, kita simulasi lagi. 28 rupa tadi kan udah diulang ya. Sekarang udah ingat semua dong ya? Belum? Oke, yuk kita mulai. Patawi apo, tejo wayo, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, rupa ramana, sada ramana, ganda ramana, rasa ramana, patawi potabaramana, tejo potabaramana, wayo potabaramana.
iti bawah, purisa bawah, hadayawatu, jiwita rupa, ahara, akasadatu, kaya winyati, waci winyati, lahuta, muduta, kamanyata, kaya winyati, waci winyati, upacaya, santati, jarata, anicata. Jadi kalau tadi diterangin upacaya, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi, Pak Andre? Ahara. Jadi akasadatu udah dong tadi ya, udah diterangin kan? Yang telur tadi ya. Oke, tadi Pak Andre, bentar deh, ambil contekan dulu. Bukunya. Pak Andre mana tadi? Ahara atau mana Pak? Ya udah karena itu saya tadi biar Terima kasih. Terima kasih. Maaf ya teman-teman, saya rasanya udah bebas. Menderita lo kalau nahan yang itu loh. Nah itu hukuman yang berat. Menekan sehingga sakit ya kan ya. Begitu sakit jawanannya dosa cita. Begitu dosa cita pikirannya buruk. Saya bisa gak konsentrasi? Nggak bisa. Saya harus mengembangkan tatra majatata sehingga bisa mengatasi. Tapi neken lagi, dosa cita lagi. Harus ada tatra majatata lagi supaya bisa pikir jernih. Karena kalau nggak ada pikir jernih bisa gak kayak Pak Gunyata muncul? Bisa menceritakan? Nggak bisa. Lama-lama berjuang ini mengantem terus. Anicca nggak anicca ini makin berat ya. Akhirnya saya stres. Tapi sekarang ahara. Ketika unsur nutrisi ahara. Unsur nutrisi ada di semua rupa kalapa, betul kan? Ahara itu kan makanan. Unsur nutrisi itu ada di dalam tubuh kita loh, maupun di luar tubuh. Jadi tubuh yang udah mati juga masih bisa gak di recycling? Recycle, bisa ya? Itu juga menjadi ahara loh. Betul. Sampai nanti dia bersisa betul-betul sarinya dihabisin. Jika unsur nutrisi dari luar ditelan, akan bertemu dengan panas di lambung, betul tidak? Panas di lambung ini penting loh untuk memasak. Jadi kalau orang panas di lambungnya kurang, dia pasti lambungnya bermasalah, pasti itu. Nah, setelah bertemu dengan panas di lambung, menghasilkan awini boga rupa 8 generasi pertama. Makanan masuk ke lambung kan diurai, digiling-giling, terus kan ada materi kan. Nah dengan panas lambung itu dipecah, timbul generasi pertama. Terus diserap lagi, unsur materi lagi, terus diserap lagi, beredar ke seluruh tubuh, bersentuhan dengan indera-indera, organ-organ kalapa-kalapa semua, dengan temperatur, terjadi lagi pembentukan baru lagi, terjadilah perbaikan. Di semua kalapa kita, bukan sel saja teman-teman. Jadi kalau saya tadi gambar, ada gambar di situ, oh udah hapus ya. Tubuh kita tidak lain adalah body. Body kita terdiri dari tisu. Tisu terjadi dari sel. Tapi sel di bawahnya lagi adalah ini boga rupa 8 teman-teman. Nah ini bukan hanya dari materi saja. Jadi kalau kita menguasai pembentukan sel, di kita disebutnya pembentukan awini boga rupa 8, maka tubuh kita cenderung sehat. Seperti yang tadi saya ceritakan teman-teman. Udah makan ciapo ya, ternyata nggak sehat karena cita jarupa yang dihasilkan adalah jelek karena kita marah-marah melulu, stres dan lain-lain. Ya, itu cita jarupa. Belum lagi kama jarupa. Tapi kalau kita bisa kontrol pembentukan sel yang terdiri dari 4 kama jarupa, cita bisa, utu bisa, temperatur bisa, tapi kama walaupun nggak bisa kita kondisikan. Itu teman-teman yang menghasilkan tubuh yang sehat dan bukan 4 sehat 5 sempurna. Ternyata ada lagi yang lain. Di dalam tubuh yang sehat, pinter. Tiap kalapa, ketika unsur nutrisi
Meditator ketika mengamati 4 unsur dari makanan yang berada di lambung, yang merupakan utuja kalapa, terurai menjadi rupa kalapa yang tidak terhitung jumlahnya. Di tiap kalapa tersebut terdapat 8 unsur materi yang tidak dapat terpisahkan, yaitu awini boga, rupa 8. Ketika unsur nutrisi di dalam utuja rupa ini ditunjang oleh unsur api dari kamaja rupa kalapa, pencernaan, unsur nutrisi dari utuja rupa dapat memproduksi generasi dari rupa kalapa yang disebut ahara jarupa. Ahara jarupa kalapa ini menyebar di seluruh tubuh, membentengi, melindungi tubuh dengan intisari daripada nutrisi. Tiap kalapa baik yang dihasilkan oleh kama, cita, utu, dan ahara memiliki nutrisi. Tiap, ya kan? Kama jarupa ada, awini boga rupa ada ahara. Cita jarupa ada, ini semua saling bekerja sama. Tiap kalapa dari generasi baru ahajara kalapa menunjang nutrisi yang ada di tiap kalapa dari kama jakalapa, jita jakalapa, utu jakalapa, dan ahara jakalapa di dalam tubuh menghasilkan generasi seterusnya dari rupa kalapa. Di tiap kasus, unsur nutrisi dari tiap rupa kalapa diproduksi oleh 4 sebab, yaitu apa? Kama, cita, utu, ahara. Udah ngantuk ya? Ayo. Diproduksi hanya bila ditunjang oleh panas dari pencernaan. Dengan cara ini, nutrisi dari makanan yang kita makan dalam 1 hari dapat menunjang tubuh sampai 7 hari. Walau jumlah produksi kalapa yang dihasilkan tergantung dari kualitas makanan, panas organ pencernaan adalah unsur panas dari jiwita nawaka kalapa yang dihasilkan oleh kama. Ini ditemukan di seluruh tubuh, sehingga ketika injeksi obat-obatan disuntik ke tubuh, nutrisi dari obat itu dicerna oleh api pencernaan dan disebar ke seluruh tubuh. Di sini juga ada api pencernaan, bukan sekedar di lambung. Disebar ke seluruh tubuh. Karena itu kesehatan dan makanan yang bermutu ditunjang oleh api pencernaan yang kuat, yang berasal dari kama baik seseorang, mampu menghasilkan banyak materi yang sehat sehingga menunjang kesehatan seseorang. Ini dia jawabannya teman-teman. Jangan tegang, tepuk tangan dulu biar memecahkan ketegangan. Gambarnya seperti ini. Tapi skip aja ya, udah sore ya, udah malam. Sekarang keberlangsungan daripada kama jarupa. Ingat, dikit lagi ingat. Teman-teman tahu nggak kapan pertama kama jarupa terjadi? Pada saat pati sandi cita, disitulah kama pertama muncul. Yang pertanyaan saya adalah, ini saya potong aja deh. Kapankah materi yang dihasilkan? Ingat bisa ditulis dulu ya nggak? Yang itu kapan pertama? Kapankah materi yang dihasilkan oleh 4 sebab pertama muncul dan terbentuk dalam kehidupan seseorang? Kama jarupa dari tubuh, jenis kelamin, landasan batin dari manusia mulai terbentuk pada momen munculnya pati sandi cita dan terus membentuk pada tiap sub momen. Jadi begitu muncul, kan ada sub momen, upacaya, santati, dan jarata. Di setiap sub momen ini kama jarupa muncul terus, tak terus lipat gandakan oleh temperatur terus menerus. Setelah 5 kali dia padam, bukan 5 kali, setiap satu kan padam, dimunculin lagi, padam lagi, seperti itu teman-teman. Tetapi kama jarupa mulai terbentuk pada saat munculnya pati sandi dan tiap sub momen yaitu muncul, berlangsung dan melapuk terus memproduksi rupa teman-teman. Dan nanti Inga akan jelaskan ya. Berikut cita jarupa kalapa. Materi yang dihasilkan berupa cita jarupa kalapa muncul dimulai dari momen munculnya kesadaran bahwa enggak. Nah, waktu pati sandi itu adalah kama jarupa muncul, tapi cita jarupa belum muncul. Cita jarupa muncul habis pati sandi kan bahwa enggak. Nah, di bawah enggak cita ini muncul baru cita jarupa pertama kali dia muncul. Kama jarupa pas pati sandi, cita jarupa pas di bawah enggak yang pertama. Nanti yang saya tanya adalah kapan kama jarupa terakhir?
kita. Kapan cita jarupa atau rupa yang dihasilkan oleh pikiran yang terakhir, waktu kita meninggal, kapan dia adanya? Ini yang akan saya tanya. Siap-siap saya tanya. Materi yang dihasilkan berupa cita jarupa kalapa muncul dimulai dari momen munculnya kesadaran bahwa enggak, yang muncul segera setelah patisandi cita, betul kan? Cita kedua. Cita jarupa terus terbentuk pada momen muncul dari serangkaian pikiran sepanjang hidup. Jadi cita jarupa itu pertama munculnya adalah di pelipat gandanya adanya di pas pertama. Ini benar teman-teman. Karena kalau di patisan kama jarupa, yang lain itu kan begitu muncul adanya di tengah. Kalau cita itu adanya di pertama loh, pelipat gandanya ada di depan. Di pertama muncul. Ini cengli sekali. Kenapa? Kalau dilipat gandakannya ada di tengah, itu kan telat sedikit kan? Cita kan banyak, begitu telat lama-lama kacau gak? Pernah gak ngeliat orang begini? Selamat malam, apa kabar? Nama saya Andres Jaya. Nama kamu? Repot gak ngedenger begitu? Kenapa? Telat kan? Seperti kita main video game nih. Mau nabrak, kita tangannya udah begini, gambarnya belum, baru menyusul. Repot gak? Karena telat. Cita jarupa tuh munculnya di depan loh. Sehingga pertama kita mikir dia langsung ada. Tapi kalau di tengah, dia akan telat. Maka bolot nanti hasil yang dihasilkan. Kacau tidak? Ini teman-teman, jadi luar biasa sekali. Ternyata cita jarupa, rupa yang dihasilkan oleh materi, adanya pas pertama itu terkuat di situ, di produksi rupa pertama. Sehingga waktu kita mau nendang bola, mau nangkap bola, itu bisa. Makanya orang ditembak begitu jago kungfu diginin, begitu tembak dia ada kan bisa begitu ya. Kenapa? Pikiran sangat cepat, kalau terlatih dia bisa. Tapi kalau bolot, udah ke sana teman-teman. Telat. Itu dia cita jarupa pas di depan sehingga kita bisa melakukan gerakan dengan tepat. Betul gak begitu? Cita ini, patisandi cita tidak menghasilkan cita rupa karena cita ini adalah cita awal dari makhluk hidup. 5. Kesadaran indera, dwi pancawinyana juga tidak bisa menghasilkan rupa karena tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan rupa. Fenomena batin sangat kuat di awal momen terbentuk, muncul. Karena itulah cita jarupa muncul hanya di momen kemunculan, bukan di sub momen berikutnya. Kalau yang tadi kan di sub momen berikutnya. Lalu utu jarupa. Utu jarupa kalapa adalah materi yang dihasilkan oleh temperatur, mulai terbentuk di saat statik momen berlangsung dari patisandi cita, di mana elemen api di dalam kama jarupa masuk ke saat statik momen dan menghasilkan utu jarupa. Sesudah itu unsur api di tiap kalapa dari 4 sebab, yaitu kama cita utu ahara, terus memproduksi utu jarupa setelah sampai di momen santati. Unsur api memproduksi utu jakalapa hanya di momen santati. Nah itu. Kalau utu jakalapa munculnya di momen santati. Agak telat ya, tapi kalau cita di depan, jadi tidak bolot. Karena materi sedang berada dalam keadaan terkuat di momen tersebut. Ahara jarupa. Tiap kalapa di dalam tubuh juga mengandung nutrisi, tetapi ahara jarupa mulai terbentuk ketika unsur nutrisi yang berada di dalam tubuh, yang berada di tiap rupa kalapa sejak lahir, bertemu dengan unsur nutrisi dari luar, teman-teman, yaitu makanan yang kita makan ya. Di saat terjadinya peleburan unsur materi nutrisi dari makanan ketika ditunjang oleh unsur panas pencernaan. Ini logika sekali ya. Kita ngelihat bila besi dipanasin meleleh. Kalau kita besi, seng, tembaga, logam-logam dicampur, begitu dipanaskan semuanya melebur gak jadi satu. Dengan temperatur itu semua diciptakan materi baru loh. Pada momen kematian, kama jarupa yang muncul sebelum berlanjut sampai momen kematian lalu padam, berhenti memproduksi, diikuti selanjutnya oleh cita jarupa dan ahara jarupa berhenti juga. Utu jarupa masih berlangsung tuh, selagi mayat masih berbentuk. Teman-teman, sekarang hubungan antara rupa dan nama. Apakah hubungan antara nama dan rupa? Batin muncul tergantung dari materi, yaitu hadaya watu dan 5 indera peka. Jadi batin tidak dapat muncul tanpa adanya materi, kecuali kesadaran arupa kusala, cita di dalam Brahma yang arupa Brahma ya.
di mana makhluk tersebut tidak mempunyai materi. Materi tersebut tidak hanya sebagai landasan cita dan cetasika, tetapi sebagai juga objek dari cita dan cetasika. Nama dan rupa saling bergantungan, teman-teman. Jika pikiran murni, maka seluruh tubuh menjadi kuat dan sehat. Sebaliknya kalau tubuh akan sakit jika pikiran dihantui oleh dan dikuasai oleh kekotoran batin. Materi atau rupa sesungguhnya bukan aku. Kombinasi dari cita, cetasika dan rupa membentuk apa yang disebut manusia, dewa atau binatang. Tidak memahami bahwa rupa berada dalam keadaan yang terus-menerus berubah, muncul karena ada kondisi dan secara alami akan binasa. Karena artinya rupati artinya untuk binasa, rusak, berubah. Terurai dan lenyap, maka makhluk secara salah menganggap rupa sebagai aku. Diliputi dengan pemikiran rupa ini milikku, karena itulah kemelekatan berkembang. Kesombongan, pandangan salah, ini adalah 3 faktor yang memperpanjang lingkaran kelahiran. Kelanjutan menjadi dari cita, cetasika dan rupa yang terus-menerus inilah yang disebut samsara. Lingkaran kelahiran yang tiada henti. Lingkaran kelahiran itu bila ditinjau satu momen kehidupan tidak lain adalah aliran kehidupan, di mana begitu misteriusnya bagi kebanyakan orang, tetapi dengan mudah diungkap oleh seorang dengan pengamatan samadhi, teman-teman. Ditembus dengan pengalaman langsung dari samadhi.